في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Devi Kurniawati, NIM saya yaitu 200111016. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan Maili Fadila Syahra sebagai pemateri yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesahihan hadis. Yang pertama, pengertian kesahihan hadis. Sebelum diuraikan unsur-unsur kaidah kesahihan hadis, perlu dijelaskan arti kaidah itu sendiri. Secara etimologis, kata kaidah berasal dari bahasa Arab qaada, yang artinya alas, bangunan, aturan atau undang-undang. Kaidah yang diartikan sebagai norma, aturan, dan prinsip. Dalam konten makalah ini, kaidah kesahihan hadis dapat dipahami sebagai aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis untuk meneliti tingkat kesahihan suatu hadis. Kaidah kesahihan hadis meliputi sanad dan matan hadis. Yang kedua yaitu kaidah otentitas hadis atau kritik sanad hadis. Kebenaran oleh para ahli hadis yaitu hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit dan tidak terdapat kejanggalan serta tidak mengundang cacat atau ilat. Dengan demikian, hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratan yang oleh Muhammad Syahudi Ismail disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan hadis sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad bersambung adalah hadis dari perawi pertama sampai perawi terakhir tidak terjadi keputusan sanad hadis. Yang sanadnya bersambung oleh para ulama hadis disebut dengan beberapa istilah, diantaranya hadis musnad, hadis mutasil, dan hadis mausul. Persoalan bersambungnya sanad merupakan hal yang sangat penting bagi diterima atau tidaknya suatu hadis. Untuk mengetahui ketersambungan sanad dapat diketahui dengan beberapa cara. Yang pertama, mencatat semua nama perawi yang ada dalam sanad sehingga dapat diketahui relasi guru dan murid yang dipaparkan dalam berbagai buku biografi perawi. Yang kedua, mempelajari sejarah kehidup masing-masing periwayatan lewat kitab-kitab rijal al-hadis sehingga diketahui tahun wafat antara guru dan murid, serta hubungan kesejamanan antara keduanya yang diprediksi masa jedanya 60 tahun. Yang ketiga, meneliti lambang periwayatan atau sikhat al-tahamul wa'ada al-hadis seperti sam itu, hadatsana, akbarana, dan sebagainya, sehingga perawi mudalis yang menggunakan sikhatan tidak dikategorikan sanadnya bersambung. Yang kedua yaitu perawi adil. Secara lugawi, kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus, atau condong kepada kebenaran. Sedangkan secara istilah, para ulama memiliki ragam pendapat. Gabungan dari berbagai pendapat itu memunculkan 15 macam kriteria, yaitu beragama Islam, balik, berakal, takwa, memelihara muruah, teguh dalam beragama, tidak terlibat dalam dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak fasik, tidak maksiat, menjauhi perbuatan mubah yang merusak muruah, akhlaknya baik, dipercaya beritanya, biasanya benar. Dari kriteria tersebut dapat dipadatkan menjadi 4 kriteria seorang perawi. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua mukallaf. Yang ketiga melaksanakan ketentuan agama. Dan yang keempat memelihara muruah. Yang ketiga yaitu perawi dabit. Ulama hadis pada umumnya tidak menerangkan argumen yang mendasari unsur kaidah periwayatan bersifat dabit. Yang mereka kemukakan umumnya hanya berkenaan
berkenaan dengan pengertian dabit sebagai salah satu unsur kaidah kesahihan hadis. Secara umum, kriteria dabit itu dirumuskan dengan 3 macam kepastiannya sebagai berikut. Yang pertama, perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Yang kedua, perawi hafal dengan sempurna setiap riwayat yang telah didengarnya. Yang ketiga, perawi mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah didengarkan itu dengan baik. Sedangkan perilaku yang dapat merusak kedabitan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam meriwayatkan hadis lebih banyak salahnya. Yang kedua, lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya. Yang ketiga, riwayat yang disampaikan di surga karang mengandung kekeliruan. Yang keempat, riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat rawi yang syikah, jelek hafalannya walaupun ada sebagian periwayatannya yang benar. Yang kelima yaitu tidak mengundang unsur ilat. Pengertian ilat di sini bukan pengertian secara umum dalam ilat usul al-hadis, yaitu cacat yang terdapat dalam hadis yang lazim disebut sebagai ta'al hadis atau jar. Yang dimaksud ilat dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahirnya tampak berkualitas sahih, pada akhirnya menjadi tidak sahih. Menurut penjelasan para ulama, ilat hadis pada umumnya ditemukan pada yang pertama, sanadnya yang tampak mutasil dan marfu, tetapi kenyataannya mauquf walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Yang kedua, sanad yang tampak marfu dan mutasil, tetapi kenyataannya mursal walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Yang ketiga, kaidah hadis yang mengandung keracuan karena bercampur dengan hadis lain dalam sanadnya, misalnya kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan nama dengan perawi lain namun kualitasnya berbeda. Dengan demikian, ilat adalah suatu sebab yang samar tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis meskipun secara lahiriah kelihatannya selamat dari cacat. Baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Maili Fadila Syara. Bagian C yaitu kaidah validitas hadis atau kritik matan hadis. Kaidah kesahihan hadis tidak serta-merta menjamin keabsahan atau validitas matan atau teksnya. Secara teoritis dimungkinkan adanya hadis yang persyaratan otentitas sanadnya sudah terpenuhi keseluruhannya. Namun dari sisi analisis matanya dinilai ada kejanggalan. Dari persyaratan kesahihan hadis diketahui bahwa matan yang sahih adalah matan yang selamat dari syuzuz dan ilat atau syaz. Kedua kaidah ini kemudian disebut dengan al-qawaid al-kubra misilah al-matu atau kaidah mayor kesahihan matan. Adapun kaidah minor atau al-qawaid al-surga bagi masing-masing kaidah mayor adalah yang pertama, matan hadis terhindar dari syaz. Berdasarkan pendapat Imam Al-Syafi'i dan Halili, hadis yang terhindar dari syaz adalah sanad hadis harus mahfuz dan tidak gharib, serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Demikian juga langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat syaz atau tidak. Yang pertama di sini yaitu melakukan penelitian terhadap kualitas sanad yang diduga bermasalah. Kedua, membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang dimiliki tema sama dan memiliki sanad yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan hadis yang mengangkat tema yang sama. Dengan kegiatan ini akan diperoleh matan yang mahfuz dan matan yang janggal atau syaz.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan penggalian data dengan menempuh langkah tahrij bi al-maudu'. Selanjutnya yaitu yang kedua, matan hadis terhindar dari ilat. Yang pertama, tidak terdapat ziyadah atau tambahan dalam lafaz. Kedua, tidak terdapat idraj, sisipan dalam lafaz matan. Ketiga, tidak terjadi idtirab atau pertentangan yang tidak dapat dikompromi dalam matan lafaz hadis. Selanjutnya, jika ziyadah, ijrad dan idtirab bertentangan dengan riwayat yang sihah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung syuzuz. Di sini langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan ilat pada matan hadis adalah yang pertama, melakukan tahrij atau melacak keberadaan hadis untuk matan yang bersangkutan guna mengetahui seluruh jalur sanadnya. Yang kedua, melanjutkan kegiatan iktibar guna mengategorikan mu'taba tam atau mu'taba gasir dan menghimpun matan yang bertema sama sekaligus berujung pada akhir sanad atau nama sahabat yang berbeda. Selanjutnya yaitu prinsip dalam memahami hadis. Salah satu aspek penelitian hadis yang tidak kalah pentingnya adalah memahami teks hadis itu sendiri. Terjadinya perselisihan pendapat dikarenakan aspek ini pula. Walaupun hadis yang digunakan setiap mazhab sama, namun adanya perbedaan kacamata yang digunakan maka akan melahirkan perbedaan pendapat. Dalam hal ini juga adanya distansi waktu, tempat, dan suasana kultural antara kekinian manusia dengan sabda kenabian sudah barang tertentu menyebabkan keterasian dan kesenjangan di satu sisi, bahkan deviasi pemaknaan di sisi lain. Para ulama telah menciptakan teori yang dimana teori-teori ini terdapat prinsip-prinsip yang segoyangnya dikuasai oleh peminat studi hadis agar dinilai luhur dalam sabda kenabian, fungsional dalam kekinian hidup manusia, yaitu yang pertama prinsip konfirmatif, kedua prinsip tematis komprehensif, ketiga prinsip linguistik, keempat prinsip historik, kelima prinsip realistik, keenam prinsip distingsi etis dan legis, ketujuh prinsip distingsi instrumental dan intensional. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.